Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih sudah mau datang dan melihat mampir ke sini. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bangkit dari kematian dan beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setiap kali dia menampakkan diri kepada muridnya, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan saya pun ingin menyapa semua teman-teman, rekan-rekan, dan siapapun Bapak Ibu yang melihat channel YouTube saya. Saya ingin menyapa damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Haleluya. Hari ini ada komentar yang masuk kepada saya. Belum ada yang dapat menjawab sang debaters mengenai bahwa Yudas Iskariot itu tetap masuk hitungan memerintah di atas tahta. Matius 19 ayat 28, Yesus menjanjikan tahta bagi 12 murid dan diperkuat di dalam perjamuan malam, yakni di Lukas 22 ayat 29, Yesus mengatakan, aku menetapkan hak-hakmu, artinya sudah mengeluarkan surat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apa itu surat keputusannya? Mengangkat 12 murid menjadi hakim di atas tahta. 1 Korintus 15 ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu siapa? Simon. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Perhatikan, di situ Yesus tetap menggunakan kata 12 murid. Ingat ya, bukan dikatakan 11 murid. Nah, sekarang andai kata kalian bertanya, loh, bukankah waktu itu Yudas sudah mati? Ya, betul mati. Tetapi Yesus bisa melihat roh. Iblis aja bisa dilihat Yesus. Ya kan? Artinya ketika Yesus hadir, 12 murid itu hadir. Ini tidak bisa kalian hapus ayat ini. Dan saya juga sudah lihat ke dalam bahasa asli. Memang dikatakan ke-12 muridnya. 1 Korintus pasal 15, saya bacakan sebentar. Baik, kita buka dari ayat 4, 5, 6, 7 ya, dan 8, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 rasul, ke-12 muridnya. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh sang debaters. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berada di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sang debaters mengambil ayat ini, Yudas Iskariot tetap mewarisi salah satu dari 12 tahta yang dijanjikan Tuhan. Nah, apakah ini benar? Mari kita lihat. Ya. Pada waktu itu, Yudas Iskariot sudah meninggal. Dia mati dengan tidak wajar dengan menggantung diri. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, ketika dia melemparkan uang kepada imam-imam, dia pergi dan menggantung diri. Tapi sang debaters berkata, Yesus bisa dalam roh. Oke, benar. Tapi ke-12 murid yang dimaksud bahwa Yesus menampakkan diri, ini kepada siapa? Mari kita simak. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Ya, mari disimak ya, ini jawabannya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Simak ya, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Catat baik-baik. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Garis bawahi dengan
upah kejahatannya. Ini kata murid-murid ya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Simak baik-baik, biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, ini poinnya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul. Garis bawahi, mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai, catat, dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Catat baik-baik, kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi, apa kata Paulus mengenai Yesus menampakkan diri kepada ke-12 rasul? Itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena Matias menjadi bagian dalam rasul tersebut. Mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Itu simak baik-baik. Dan di situ dikatakan, Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat yang ke-20. Coba simak baik-baik ya, sang debaters. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Catat baik-baik, jabatannya diambil orang lain. Secara otomatis Yudas tidak berhak lagi dengan jabatan kerasulannya. Dan siapa yang menggantikannya? Matias. Nah, jikalau dikatakan, kata Rasul Paulus, bahwa dia menambahkan diri kepada 12 murid, ke-12 murid, betul. Kenapa? Yudas sudah meninggal. Ya, pada waktu dia memberikan uang kepada imam, 30 keping perak itu dia lemparkan kepada imam. Kemudian dia gantung diri, dia sudah meninggal. Nah, kemudian syarat untuk menggantikan Yudas, salah satunya adalah bahwa orang tersebut bersama-sama dengan para murid, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Jadi Matias terhitung di dalam 1 Korintus pasal 15 yang Anda sampaikan itu, menampakkan diri kepada murid-muridnya, ke-12 rasul. Ya, jadi sang debaters, tolong pola pikirnya sedikit agak dibenahi, ya, sedikit agak dibenahi. Tidak salah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan Matias bersama-sama dengan mereka menjadi bagian dari rasul tadi. Kisah Para Rasul tadi, pasal 1, coba Anda baca lagi berulang-ulang, supaya Anda tidak menafsirkan dengan salah. Ya, jadi bukan Yudas yang tetap dipertahankan haknya sebagai rasul,
ayat 20, Kisah Para Rasul 1 ayat 20. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jabatannya diambil orang lain. Oke, sang debaters, saya rasa ayat ini tidak perlu lagi panjang lebar dijelaskan, karena yang jadi persoalan adalah pola pikir dari sang debaters yang tidak memahami isi firman Tuhan. Tidak ada yang salah dengan 1 Korintus pasal 15 tadi, ketika Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 murid. Betul. Dan yang ke-12-nya adalah Matias. Karena dia bersama-sama dengan Yesus, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Ya, jadi tidak ada yang salah. Yang salah adalah cara sang debaters untuk menerjemahkan Alkitab. Kiranya video ini dapat menjawab 1 Korintus 15 yang Anda gembar-gemburkan itu. Bagi siapapun yang terberkati dengan video ini, silahkan komen yang positif, like, dan jangan lupa di subscribe. Tuhan Yesus memberkati bagi semua pengunjung channel ini. Haleluya.